Apa perasaan Anda ketika menemukan barang berharga yang selama ini hilang entah kemana? Saya yakin Anda merasa bahagia, merasa bersuka cita karena menemukan barang berharga milik Anda itu. Hari ini gereja memasuki Minggu Prapaskah pekan yang keempat, atau dikenal sebagai Minggu Letare atau Sukacita. Mengapa disebut Minggu Sukacita? Karena kita sudah melalui hampir separuh lebih masa Prapaskah kita, puasa pantang, masa pertobatan yang kita jalani dalam retret agung ini. Sekaligus kita juga akan menyongsong semakin dekatnya kita memasuki pekan suci, di mana karya keselamatan itu akan dipuncai oleh Tuhan Yesus dan kita mengalami buah-buah Paskah. Saudara-saudari, Injil hari ini yang kita dengarkan dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini berkisah tentang anak yang hilang. Saya yakin kalau membaca dan merenungkan kisah ini, sebenarnya bukan hanya si anak bungsu yang hilang, tetapi kedua anak ini yang juga mengalami kehilangan. Apa yang terjadi? Si anak bungsu menghilangkan diri dari bapaknya. Ia pergi menghambur-hamburkan uang, berbuat sesuka hatinya. Lalu akibatnya apa? Ketika meninggalkan bapaknya, ia justru mengalami penderitaan. Penderitaannya bertubi-tubi. Dari orang kaya menjadi miskin, dari orang merdeka menjadi seorang budak, bahkan nasibnya itu lebih tragis daripada babi yang ada di sana. Namun yang terjadi akhirnya ia pulang ke rumah, menyadari kesalahannya, dan akhirnya memohon kepada bapaknya untuk menjadi salah seorang upah atau budak di rumah bapaknya. Tetapi bapaknya dengan tangan terbuka menerima si anak ini pulang. Lalu bagaimana dengan si anak sulung? Anak sulung ini juga kehilangan. Ia kehilangan kesempatan kasih sayangnya bersama dengan Bapa karena menutup dirinya. Yang selama ini selalu bersama Bapa, merasa diri sebagai anak yang taat, merasa diri sebagai orang yang lebih baik dari adiknya. Ia juga kehilangan kasih sayang. Ia juga kehilangan jati diri sebagai anak yang baik. Maka dua-duanya sebenarnya hilang. Konteksnya berbeda, yang satu pergi, yang satu tidak merasa bahwa dia selama ini bersama bapaknya itu mendapatkan segala-galanya. Yang menarik di sini adalah sikap sang bapa yang begitu murah hati, yang menerima semua anaknya bagaimanapun kondisinya. Bapak ini menemukan kembali yang berharga, anaknya yang pergi, dan juga anak sulungnya yang merasa kurang kasih sayang. Di masa Prapaskah ini, mari kita belajar untuk bertobat. Bisa jadi kita seperti si anak bungsu, bisa jadi kita juga seperti si anak sulung. Namun tetaplah bersuka cita karena Bapa kita itu begitu murah hati, begitu baik, mau menerima kita. Pertobatan itu menjadi bukti konkret betapa kita juga mengasihi Bapa yang luar biasa, menerima kita apa adanya. Selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan memberkati Anda sekalian.